Halo, selamat pagi semuanya. Anak-anak balita, anak batita, kelas kasih, kelas murah hati dan kelas sabar. Bagaimana keadaan kalian? Tentu luar biasa ya dalam pemeliharaan Tuhan. Selamat pagi Papa, Mama, dan semua kakak-kakak. Puji Tuhan, ke Papa, Mama, dan semua kakak-kakak selalu setia menemani anak-anak untuk beribadah. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Nah, anak-anak, kalau sampai hari ini kita masih dapat beribadah, itu semua karena kemurahan Tuhan, kebaikan Tuhan. Oleh sebab itu, sudah seharusnya kita berterima kasih, bersyukur, kita memuji Tuhan. Bagaimana anak-anak? Sudah siap untuk memuji Tuhan? Siap? Wow, siap, luar biasa. Kita nyanyikan pujian untuk Tuhan kita. Segala puji syukur hanya bagi Tuhan. Mari anak-anak, kalian berdiri ya. Kita nyanyikan pujian ini dengan penuh gerak dan dengan sukacita. Segala puji syukur hanya bagimu Tuhan, sebab Kau yang layak dipuja. Kami mau bersorak tinggikan nama-Mu. Haleluya. Soraklah, haleluya, soraklah, haleluya, haleluya. Soraklah, haleluya, soraklah, haleluya, haleluya. Segala puji syukur hanya bagi-Mu Tuhan, sebab Kau yang layak dipuja. Kami mau bersorak tinggikan nama-Mu. Haleluya. Soraklah, haleluya, soraklah, haleluya, haleluya. Soraklah, haleluya, soraklah, haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Nah, anak-anak, tetap berdiri ya. Sebelum kita melanjutkan pujian kita untuk Tuhan, mari kita satu hati dalam doa. Tenangkan hati kalian, mari kita berdoa. Selamat pagi Bapa, terima kasih untuk hari ini. Bapa, terima kasih untuk pemeliharaan Engkau bagi kami dengan kasih-Mu yang luar biasa itu. Dan terima kasih juga Bapa untuk waktu ibadah yang kembali Engkau berikan bagi kami. Pimpinlah kami, berikanlah kami hati yang selalu memuliakan Engkau. Dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa dan sangat bersyukur. Amin. Ya, silakan duduk anak-anak. Nah, anak-anak, kita semua telah diselamatkan. Oleh siapa? Iya, tepat sekali. Oleh Tuhan Yesus. Tuhan sudah selamatkan kita dari dosa.
dan kematian. Artinya, ya, tubuh ini bisa mati, ya, tetapi roh kita tetap hidup dan bersama Tuhan Yesus. Anak-anak, kita dapat hidup karena kita menaruh percaya kepada Tuhan. Cuit-cuit ram-pam-pam. Mari anak-anak kita nyanyikan pujian ini. Senang saja kita hidup dalam kasih Tuhan? Tidak ya anak-anak, dalam susah ataupun senang kita tetap hidup dalam kasih Tuhan dan tetap beriman, menaruh percaya kepada Tuhan Yesus. Nah, baiklah, siapkanlah hati kalian anak-anak. Kalian sudah mendapat berkat Tuhan, yaitu firman Tuhan yang akan dibawakan oleh kakak-kakak ya. Wah, sungguh bersyukur kalian anak-anak ya. Mari kita naikkan pujian bagi Tuhan. Beri syukur, beri syukur. Beri syukur, bila syukur, beri syukur. Susah ataupun senang, beri syukur. Panjatkan doamu segenap hatiku, kasihnya Yesus jadi milikmu. Beri syukur, bila syukur, beri syukur. Susah ataupun senang, beri syukur. Panjatkan doamu segenap hatimu, kasihnya Yesus jadi milikmu. Kasihnya Yesus jadi milikmu. Kasihnya Yesus jadi milikmu. Aduh, hari ini aku capek sekali. Dari pagi sampai siang sampai sore aku sudah bekerja. Mengait botol-botol yang ada, barang-barang bekas, aku kumpulkan semuanya. Terima kasih Tuhan sudah menolong aku. Aku makan dulu bekalnya. Apa ini ya? Pusing kepalaku. Siapa itu ya?
perutku ya sakit. Kenapa kan? Tidak tahu, ini perutku sakit. Kamu belum makan ya? Iya, belum sih makan. Aku belum makan. Mulai pagi tadi belum makan. Kasihan kamu. Inilah. Aku tadi buat bekal makanan. Iya. Aku bagi kamu ya. Boleh. Tapi nanti kamu makan apa, Santi? Ada kok. Apa-apa, kamu makan aja ini ya. Oh ya, kita makan sama-sama aja ya. Oh iya. Ya. Ya, makasih ya Santi, kamu baik sekali kepadaku. Sama-sama. Makasih Tuhan memberkatimu. Terima kasih, Anta. Halo anak-anak, selamat pagi. Bagaimana kabarnya hari ini? Pasti kita dalam kondisi yang sehat, betul? Itulah harapan ibu. Kita semua dalam keadaan yang baik-baik saja. Kita semuanya sehat dan kuat, ya. Oke anak-anak, kita akan bersama-sama belajar firman Tuhan ya. Ayo siapkan Alkitabnya, siapkan hatinya untuk belajar firman Tuhan ya. Yuk kita minta pertolongan pada Tuhan. Kita berdoa. Siap berdoa? Tidak lari kemana-mana. Duduk yang manis, tangannya dilipat, matanya ditutup. Kita berdoa ya. Oke, kita berdoa. Bapak, terima kasih pada pagi hari ini kami boleh beribadah di hadapan Tuhan. Saat ini waktunya kami duduk diam untuk mendengarkan firman-Mu. Tuhan tolong kami, berkati kami, mampukan kami Tuhan untuk kami boleh mengerti, memahami firman Tuhan dengan baik dan kami dapat melakukan dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan Yesus, berkati kami semuanya, anak-anak juga Ibu Sih yang akan menyampaikan firman Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Anak-anak tadi sudah melihat ceritanya Santi dan Anto tadi kan? Gimana ceritanya tadi, ayo? Ada yang perhatikan enggak? Ternyata perhatikan semua ya. Ya, Santi tadi mau berbagi loh. Dia mau berbagi dengan temannya. Walaupun Santi juga sebenarnya bukan orang yang kaya, dia juga kekurangan, tapi dia mau berbagi. Maka hasilnya apa? Menyenangkan. Bahkan dia bisa menjadi berkat bagi orang lain. Nah, dalam firman Tuhan pada pagi hari ini yang ibu akan sampaikan juga sama. Ada seorang ibu, dia mau berbagi dengan orang lain. Walaupun saat itu dia dalam kondisi yang kekurangan. Ayo kita buka Alkitab kita ya. Dari 1 Raja-Raja 17 ayat 7 sampai ayat yang ke-16. Ayo disiapkan Alkitabnya. Kita baca sama-sama. Nah, sudah siap Alkitabnya? Kita baca sama-sama ya. 2, 3. Tetapi sesudah beberapa waktu sungai itu menjadi kering sebab hujan tiada turun di negeri itu. Maka datanglah firman Tuhan kepada Elia, bersiap-siaplah pergi ke Sarfat yang masuk wilayah Sidon dan diamlah di sana. Ketahuilah, aku telah memerintahkan seorang janda untuk memberi engkau makan. Sesudah itu ia bersiap lalu pergi ke Sarfat. Setelah ia sampai ke pintu gerbang kota itu, tampaklah di sana seorang janda sedang mengumpulkan kayu api. Ia berseru kepada perempuan itu, katanya, "Cobalah ambil bagiku sedikit air dalam kendi supaya aku minum." Ketika perempuan itu pergi mengambilnya, ia berseru lagi, "Cobalah ambil juga bagiku sepotong roti."
perempuan itu menjawab, "Demi Tuhan Allahmu yang hidup, sesungguhnya tidak ada roti padaku sedikit pun, kecuali segenggam tepung dan tempayan dan sedikit minyak dalam buli-buli. Dan sekarang aku sedang mengumpulkan 2-3 potong kayu api. Kemudian aku mau pulang dan mengolahnya bagiku dan bagi anakku. Dan setelah kami memakannya, maka kami akan mati." Tetapi Elia berkata kepadanya, "Janganlah takut, pulanglah, buatlah seperti yang kau katakan. Tetapi buatlah lebih dahulu bagiku sepotong roti bundar kecil daripadanya, dan bawalah kepadaku. Kemudian barulah kau buat bagimu dan bagi anakmu. Sebab beginilah firman Tuhan Allah Israel, tepung dalam tempayan itu tidak akan habis, dan minyak dalam buli-buli itu pun tidak akan berkurang sampai pada waktu Tuhan memberi hujan ke atas muka bumi." Lalu pergilah perempuan itu dan berbuat seperti yang dikatakan Elia. Maka perempuan itu dan dia serta perempuan itu mendapat makan beberapa waktu lamanya. Tepung dalam tempayan itu tidak habis, dan minyak dalam buli-buli itu tidak berkurang, seperti firman Tuhan yang diucapkannya dengan perantaraan Elia. Nah anak-anak, dalam firman Tuhan yang kita baca tadi menceritakan bagaimana Nabi Elia bertemu dengan seorang perempuan dan anaknya yang sedang mencari kayu api yang nantinya akan dipakai membakar roti untuknya dan untuk anaknya. Jadi kalau kita lihat di sini tadi dalam bacaan kita, ada berapa tokoh kira-kira? Yuk, siapa yang bisa jawab? Ini anak-anak kelas besar, pasti sudah pinter semuanya. Ada berapa tokoh di dalam cerita tadi? Iya betul, ada 2 tokoh, yaitu Nabi Elia dan perempuan, seorang janda miskin. Nabi Elia, ya, kira-kira anak-anak masih ingat nggak siapa Nabi Elia itu? Ada yang ingat Nabi Elia siapa? Iya, Nabi Elia itu adalah seorang yang dipakai Tuhan dengan luar biasa untuk melayani Tuhan, menyampaikan firman Tuhan kepada bangsa Israel supaya bangsa Israel bertobat dan menepati janjinya kepada Tuhan. Ya, karena bangsa Israel sudah tidak taat, lupa kepada Tuhan. Dan pada saat itu Nabi Elia itu berada di wilayah Israel Utara. Yang memerintah saat itu adalah Raja Ahab. Raja Ahab ini, tahu nggak anak-anak siapa Raja Ahab? Masih ingat? Raja Ahab ini adalah seorang raja yang jahat. Dari beberapa raja sebelumnya yang memerintah bangsa Israel, Raja Ahab ini adalah yang paling jahat. Dia yang terburuk kelakuannya di mata Tuhan. Dia tidak percaya kepada Tuhan. Dia menyembah para dewa, menyembah Baal. Ahab akhirnya juga mempunyai seorang istri. Sebelumnya dia sudah jahat, dia memiliki istri lagi yang jahat. Dia tidak mengenal Tuhan. Bahkan Isabel ini seorang yang membenci Tuhan. Isabel ini orang yang sangat jahat di mata Tuhan. Dia menyembah para Baal, menyembah Baal-Baal, menyembah patung-patung. Maka kehidupan Ahab yang tadinya jahat semakin jahat di hadapan Tuhan. Suatu kali Ahab membuat mezbah untuk Baal-Baalnya. Bahkan Ahab juga membuat patung Asyera, yang sebenarnya itu adalah lambang dari alam yang menghasilkan embun dan hujan. Ini kepercayaan bagi orang-orang kafir pada waktu itu. Mereka membuat patung-patung itu karena mereka percaya kalau dewa Asyera itu akan memberikan air, sehingga mereka tidak kekurangan. Itu yang mereka pikirkan.
Nah, anak-anak, yang dilakukan oleh Ahab ini tidak benar, bukan? Yang memberikan air, yang memberikan hujan siapa? Siapa yo yang memberikan hujan, memberikan air? Iya, Allah yang memberikan hujan, yang memberikan air kepada kita semuanya. Dan apa yang dilakukan oleh Ahab ini sangat menyakiti hati Tuhan. Akhirnya Tuhan mendatangkan hukuman bagi mereka. Tuhan tidak mendatangkan hujan selama 3,5 tahun bagi mereka. Wah, lama sekali ya, 3,5 tahun. Coba bayangkan, 1 tahun aja tidak ada hujan, panasnya sudah luar biasa. Semua tumbuh-tumbuhan mati. Apalagi kalau 3,5 tahun tidak ada hujan, bagaimana ya? Semuanya pada kering, tidak ada yang hijau-hijau sama sekali. Ya, mereka tidak dapat panen. Akhirnya apa yang terjadi? Mereka kelaparan. Terjadilah kelaparan di negeri itu. Nah, pada saat terjadi kelaparan, maka Tuhan menyuruh Elia untuk sembunyi di tepi sungai Kerit. Anak-anak pasti tahu kan ceritanya tentang Nabi Elia ini yang pada waktu itu berada di tepi sungai Kerit. Iya, masih ingat semuanya, hebat anak-anak memang. Dan di sana Allah memelihara Elia dan mengirimkan makanan melalui burung gagak, dan Elia bisa minum di sungai itu, di sungai Kerit. Wah, kalau kita berpikir pada saat ini ya, burung gagak yang kasih kita makan, kemudian minumnya di sungai, hidupnya di hutan. Waduh, yang tempat yang sangat sulit, berada di lereng-lereng gunung, sulit untuk dijangkau oleh orang. Nah, anak-anak, Nabi Elia ini berasal dari padang belantara. Dia biasa mengembara, jadi dia bisa naik turun bukit. Dia berpetualang di padang belantara di negeri Basan pada waktu itu. Jadi ketika dia tinggal di tepi sungai Kerit, itu sudah menjadi suatu hal yang biasa bagi Elia, gitu ya. Dan ketika itu setelah Elia tinggal di sana, kemudian Allah memerintahkan Elia untuk menghindar dari wilayah Israel menuju Sarfat di Sidon. Di sana ada seorang janda yang miskin. Nah, kalau tadi saya katakan berapa tokohnya? Ada 2, Elia dan janda miskin. Nah, ini kita lihat janda miskin. Loh, kenapa kok dikatakan janda miskin? Pada zaman itu seorang janda tidak memiliki hak waris atas harta suaminya. Ya. Kalau suaminya mati, hak waris itu pasti akan jatuh kepada anaknya. Kalau anaknya laki-laki. Dan kalau mereka tidak mempunyai anak laki-laki, maka hak waris, harta bendanya itu akan diambil oleh saudara-saudara dari suaminya. Jadi janda ini tidak memiliki apa-apa, makanya dia dibilang miskin. Memang dia tidak mendapatkan hak warisan dari suaminya. Ya, janda dari Sarfat pada saat itu dia hanya memiliki segenggam tepung dan sedikit minyak. Nah, coba bayangkan, segenggam tepung dan sedikit minyak. Dibuat roti sekali, dibakar kemudian dimakan akan habis. Setelah itu apalagi yang mau dimakan? Tidak ada. Nah, kasihan ya. Dia bilang di situ, ketika saya membakar roti ini dan saya memakan bersama-sama dengan anakku, setelah itu aku bersiap untuk mati. Nah, anak-anak, ketika Elia ini bilang kepada janda ini untuk dia meminta minum, kemudian dia meminta roti, apa yang diperbuat oleh janda miskin tadi? Nah, suatu hal yang menarik ya. Ketika Elia berkata supaya dia membuatkan roti untuk Nabi Elia terlebih dahulu, maka tepung dan minyak itu tidak akan habis. Nah,
Perempuan itu lalu percaya dan membuatkan Nabi Elia roti dari bahan makanan yang dia miliki. Suatu hal yang luar biasa. Sikap janda ini berbeda dengan orang-orang Israel. Walaupun dia bukan orang Yahudi, dia tidak mengenal Tuhan. Kalau tadi dalam ayat Alkitab dia bilang, demi Tuhanmu yang hidup. Nah, dia percaya, dia tahu akan Tuhannya orang Israel, ya. Dia bilang, demi Tuhanmu yang hidup. Ya, jadi kalau dibandingkan dengan orang-orang Israel pada saat itu sangat jauh. Janda ini yang tidak mengenal Tuhan, dia percaya kepada Tuhan. Tapi orang Israel yang sudah mengenal Tuhan, dia justru tidak percaya kepada Tuhan dan berbelok percaya kepada berhala. Nah, anak-anak, karena kepercayaannya itulah dia melakukan apa yang diperintahkan oleh Nabi Elia. Sekalipun janda itu sangat miskin dan hidup dalam kesusahan, namun dia rela membagi apa yang dimilikinya. Karena imannya itu, maka Allah mencukupkan seluruh kebutuhannya. Minyak dan tepung yang dia miliki tidak habis, walaupun dipakai, diambil terus-menerus. Mujizat Allah terjadi dalam kehidupan janda miskin tersebut. Anak-anak, kalau kita melihat dari firman Tuhan ini, ya, apa yang kita bisa pelajari? Yang pertama, bahwa Allah yang memelihara kehidupan manusia, bukan dewa-dewa atau bukan yang lainnya, seperti yang Ahab perbuat pada saat itu, ya. Kemudian yang kedua, sikap suka menolong dengan kerelaan akan diberkati oleh Tuhan dan bisa menjadi berkat oleh orang lain. Anak-anak, iman, kepercayaan kita kepada Tuhan bahwa Tuhanlah yang memelihara kita, maka akan membawa kita memiliki sikap peduli terhadap orang lain, menolong orang lain yang membutuhkan pertolongan kita, karena kita tahu bahwa Tuhan sudah terlebih dahulu menolong kita. Dia rela mati di atas kayu salib untuk kita semuanya. Dia memberikan berkat-berkatnya bagi kita semuanya sampai pada saat ini. Mari anak-anak kita belajar bersama-sama, ya. Seperti janda miskin tadi, dia tetap mau peduli, mau menolong orang lain walaupun dia dalam keadaan kekurangan. Seperti apa yang dilakukan oleh Sinta tadi juga sama. Walaupun di saat itu dia kekurangan, tetapi dia tetap mau peduli dengan orang lain yang membutuhkan pertolongan dia. Nah, karena dia tahu bahwa Allah sudah memberkati, sudah menolong dia terlebih dahulu. Loh, Bu, lalu apa yang bisa saya lakukan pada saat ini? Saya nggak bisa keluar, saya nggak bisa bertemu dengan orang-orang yang di luar sana mungkin yang membutuhkan pertolongan saya, orang-orang yang mungkin kekurangan makan di sana. Nah, anak-anak, banyak yang bisa kita lakukan, ya, untuk kita peduli, untuk kita bisa menolong orang lain. Kita bisa lihat orang-orang sekitar kita, ada papa, ada mama, ada kakak, ada adik, mungkin teman-teman kita yang biasanya Zoom atau biasanya video call, telepon. Nah, mereka yang membutuhkan kita harus siap untuk membantu mereka dengan kerelaan hati kita. Bantu ibu cuci piring, menyapu, dan lain sebagainya. Bantu adik, mungkin adik nggak bisa belajar, kita bantu, ya. Banyak yang kita bisa lakukan. Mungkin teman-teman kita yang butuhkan pertolongan kita, tidak harus kita memberikan makanan, tidak harus kita memberikan materi, tapi banyak yang bisa kita berikan. Doa kita, ya, telinga kita untuk kita bisa mendengarkan mereka. Apa yang bisa kita lakukan untuk orang lain itu akan menjadi berkat bagi mereka. Dan satu hal,
Ya anak-anak, kita ketika kita bersedia membantu, menolong, peduli terhadap orang lain, Tuhan akan sangat bangga, senang kepada kita semuanya. Saya percaya anak-anak semuanya, anak-anak GP Kris, guru-guru sekolah minggu, kita semuanya, kita dimampukan untuk kita melakukan firman Tuhan. Kita belajar peduli, belajar menolong orang lain, karena Tuhan sudah menolong kita terlebih dahulu. Mari kita bersama kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu pada pagi hari ini. Kami rindu Tuhan menolong kami untuk kami dapat melakukan firman Tuhan dalam hidup kami. Kami mampu peduli, kami mampu berbagi. Ketika kami melihat akan pertolongan Tuhan yang luar biasa bagi kami dapat mengekspresikan itu semua dalam hidup kami. Kami mau peduli, kami mau berbagi dengan orang-orang yang berada di sekitar kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami percaya Tuhan akan menolong, Tuhan akan memampukan kami semuanya pada pagi hari ini. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Halo anak-anak, bersyukur ya, pada tanggal 2 Agustus ada teman kita, adik kita yang masih kecil, berulang tahun ya, tanggal 2 Agustus. Siapa ya adik kita ini ya? Siapa ya? Ayo, siapa yang merasa ulang tahun? Adriel. Ya, Adriel berulang tahun tanggal 2 Agustus. Selamat ulang tahun Adriel. Tuhan memberkati kamu. Anak-anak, mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang mengasihi kami sungguh mengucap syukur pada pagi ini, di mana Engkau sudah memberkati kami melalui ibadah, puji-pujian firman Tuhan. Dan kami bersyukur untuk firman-Mu pada kami hari ini, biarlah itu boleh menjadi teladan dalam kehidupan kami. Pada kesempatan ini Tuhan, kami tetap berdoa untuk bangsa dan negara kami yang pada saat ini sedang berjuang memberantas pandemi COVID-19. Engkau tolong agar semua boleh berjalan dengan baik, segala apa yang dilakukan membuahkan hasil. Kami tetap berdoa juga untuk orang tua kami, papa dan mama, dan seluruh anggota keluarga kami, agar tetap sehat selalu dan tetap bersukacita di dalam melaksanakan aktivitasnya. Kami berdoa untuk gereja kami, Engkau tolong para hamba Tuhan, guru-guru sekolah minggu, seluruh jemaat, supaya Engkau lindungi, terutama di dalam situasi seperti sekarang ini. Tolonglah juga kami masing-masing, sekalipun sampai pada hari ini, sampai saat ini kami masih harus tetap berkegiatan di rumah, baik itu sekolah, beribadah, semua kami lakukan dari rumah. Tetapi biarlah kami tetap bersemangat, tetap sehat, dan Engkau selalu melindungi kami semua. Terima kasih ya Tuhan. Kami juga berdoa untuk teman kami yang berulang tahun, Adriel. Engkau tambahkan dia, Engkau berikan dia kesehatan, dan biarlah dia menjadi anak yang takut akan Tuhan. Terima kasih Tuhan, demikian doa kami, hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Oke anak-anak, ibadah kita sehari ini sudah selesai. Terima kasih kalian sudah mengikuti dengan baik. Dan ingat ya, jangan kendor di dalam menjaga kesehatan, melaksanakan protokol kesehatan, yaitu apa ya? 5M. Pertama, memakai masker. Yang kedua, cuci tangan menggunakan sabun. Yang ketiga, menjaga jarak. Yang keempat, menghindari kerumunan. Dan yang kelima, mengurangi mobilitas. Selamat hari Minggu, Tuhan memberkati.